Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Novita dari kelas 11 IP1, absen 21, ingin menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Gross Domestic Product atau GDP yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Di Indonesia, PDB dapat dihitung dari dua sisi pendekatan, yaitu sektoral dan penggunaan. Yang kedua ada Gross National Product atau GNP, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Yang ketiga ada Net National Product atau NNP, yaitu yang didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. Ada Net National Income, yaitu produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. Kelima ada Personal Income atau PI, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat, karena masih dikurangi dengan laba yang masih ditahan. Iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak persorangan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. Disposable income yaitu pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak, penghasilan, jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Apriliani dari absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan. Terdapat 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup nilai tambah pada sektor produksi. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan Q1 dikali P1, ditambah Q2 dikali P2, ditambah Q3 dikali P3, ditambah Qn ditambah Pn. Y sebagai pendapatan nasional, P1 sebagai harga barang ke 1, Pn sebagai harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, Qn sebagai jenis barang ke N. Yang kedua ada pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima. Rumusnya Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Y sebagai pendapatan nasional, R sebagai pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain. W sebagai pendapatan bersih dan sewa. I sebagai pendapatan dari bunga, sedangkan T pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan permintaan di akhir dari para pelaku ekonomi dalam suatu negara. Rumusnya Y sama dengan C ditambah G ditambah L ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. Y sebagai pendapatan nasional, C sebagai consumption, I sebagai investment, G sebagai government, X sebagai ekspor, M sebagai impor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Atalah dari 11 IP1 nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Untuk memperoleh pendapatan per kapita yang besar diperlukan sikap kerja keras, tekun, cermat, kreatif, serta jujur. Kemudian adapun rumus perhitungan pendapatan per kapita yaitu sebagai berikut. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi penduduk.
Kemudian, untuk mendapatkan pendapatan per kapita pada tahun tertentu dihitung dengan cara membagi pendapatan pada tahun itu dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Terus kemudian Bank Dunia atau World Bank menggolongkan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kelompok negara-negara berpendapat rendah atau low income countries. Pendapatan per kapitanya US dollar 825 US dollar. Yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah rendah, low middle income countries, atau US 826 sampai 3.225 US dollar. Yang ketiga, ada negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income, yaitu 3.226 sampai 10.065 US dollar. Dan yang terakhir, kelompok negara berpendapatan tinggi atau negara kaya, yaitu high income countries, yaitu di atas 10.066 US dollar. Sekian dari saya tentang pendapatan per kapita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Salsakina, absen 25, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan data pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya, berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka negara tersebut bukan mengalami pertumbuhan ekonomi, melainkan penurunan ekonomi. Rumus sederhana yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah R sama dengan PDBRT dikurang PDBRT-1 dibagi PDBRT-1 dikali 100%. R yaitu laju pertumbuhan ekonomi dalam 1%, PDBRT yaitu produk domestik bruto pada tahun tertentu, PDBRT-1 yaitu produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartal memang cenderung meningkat dari 4,73% pada triwulan 3 2015 menjadi 5,4% pada triwulan 4 2015. Artinya terjadi pencepatan geliat ekonomi pada triwulan 2015 dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Namun jika dilihat secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sebesar 4,79%, merupakan yang terendah 6 tahun terakhir. Sepanjang 2015, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,96%. Angka tersebut lebih rendah dibanding 2 tahun sebelumnya, yang mencapai 5,43 di tahun 2013 dan 5,16 pada tahun 2014. Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 12.406,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 47,96 juta atau dengan setara 3.605,1 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh mencapai 5,2%, yaitu lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2015 berdasarkan 4,88%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kerja, keuangan, asuransi yang sebesar 8,90%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,62%. Mencatat pertumbuhan ekonomi 2017 hanya 5,7%. Dari target 5,2% dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perubahan 2017 hal ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2017 yang hanya sebesar 5,19%. Dalam rilis BPS disebutkan perekonomian Indonesia 2017 akan diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 13.588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 51,89 juta atau dengan setara 3.876,8 US dollar. Namun demikian, ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh mencapai 5,7%. Ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 mencapai sebesar 5,3%.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,17%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2017 dan 2016 yang hanya mencapai 5,7% dan 5,3%. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh menjadi 5,2%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha kerja lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ragnasia, absen 26 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Perbedaan yang kedua, pertumbuhan ekonomi berfokus pada pendapatan negara saja. Sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya melihat dari pendapatan negara, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakatnya. Perbedaan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dilihat dalam jangka waktu singkat, biasanya per tahun. Sedangkan pembangunan ekonomi dilihat dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, akumulasi modal. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Yang kelima, pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, infrastruktur. Yang keenam, keadaan politik. Ketujuh, sosial budaya. Dan yang kedelapan, sistem pemerintahan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif dalam perjalanannya. Teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi dua, yaitu teori historis dan teori klasik. Teori historis. Beberapa tokoh yang pendapatnya mengenai teori historis adalah Friedrich Karl Bucher, Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow. Teori historis menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap prasejarah hingga tahap industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Friedrich menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencarian penduduknya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi manusia dibagi menjadi 4, yaitu masa berburu dan masa mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Sementara itu, Karl Bucher mendefinisikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada hubungan produsen dan konsumen. Teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada hubungan produsen dan konsumen. Teori pertumbuhan ekonomi yang ia kemukakan dibagi menjadi rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Di masa RT tertutup, masyarakat hanya memproduksi untuk kebutuhan mereka sendiri. Kecepatan pertumbuhanlah yang baru mendorong mereka untuk melakukan perdagangan di masa RT kota. Di tahap RT bangsa, beberapa barang tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh kota tertentu. Akhirnya terjadilah perdagangan antar kota. Terakhir, di tahap RT dunia, teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk melakukan perdagangan antar negara. Werner Sombart memiliki teori pertumbuhan ekonominya sendiri.
Ia membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4, yaitu prakapitalisme atau bisa disebut for kapitalisme, kapitalisme madya atau bisa disebut for kapitalismus, kapitalisme raya atau bisa disebut Hoc kapitalismus, dan kapitalisme akhir atau bisa disebut spot kapitalismus. Di masa prakapitalisme, manusia belum mengenal paham kapitalis karena masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Di tahap kapitalis madya, barulah mereka mulai mengenal ulang dan menumpuk kekayaan. Masuk ke tahap kapitalis raya, kaum kapitalis atau pemilik modal bermunculan dan manusia diarahkan oleh untuk memperoleh sebesar-besarnya. Di tahap akhir, yaitu kapitalis akhir, kesenjangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh melahirkan kaum sosialis untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Terakhir adalah teori yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow. Ia membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas atau bisa disebut precondition of take-off, lepas landas atau bisa disebut lepas landas, perekonomian matang atau bisa disebut maturity of economic, dan tahap konsumsi massal tingkat tinggi atau bisa disebut high mass consumption. Masyarakat tradisional masih menjalani hidup secara tradisional dengan memegang istiadat, produksi pun masih terbatas di prasyarat lapas landas. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka melakukan perubahan dan mulai terbuka terhadap inovasi baru. Barulah di tahap lapas landas pertumbuhan ekonomi berlangsung. Di tahap perekonomian matang, manusia telah mampu menggunakan teknologi secara lebih selektif dan efektif, sehingga pemanfaatan faktor produksi dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Di tahap akhir, yaitu tahap konsumsi massal tingkat tinggi, masyarakat telah mencapai kemakmuran. Yang kedua itu ada teori klasik. Teori klasik ini dikemukakan oleh Adam Smith. Salah satu tokoh teori klasik menyebutkan bahwa ekonomi akan mencapai titik maksimum dengan sistem liberal yang melibatkan 2 unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain Adam Smith, terdapat David Ricardo yang mengkritik pendapat Adam Smith dan mengumakan bahwa pertambahan jumlah penduduk akan berakibat pada melimpahnya tenaga kerja sehingga upah akan menurun. Teori klasik kemudian berkembang menjadi teori neoklasik yang dikembangkan oleh 3 tokoh. Tokoh pertama yaitu Robert Solow yang mengatakan bahwa pertumbuhan output yang dapat dicapai apabila modal dan tenaga kerja dikombinasikan. Selanjutnya adalah Keynesian atau Harold Donner. Ia berpendapat bahwa pembentukan modal merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan perekonomian mampu menyediakan output produksi yang lebih besar. Yang terakhir itu Joseph Schumpeter mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya inovasi, penerapan pengetahuan dan teknologi di dunia usaha. Ya, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Awaliyas dari kelas 11 IPS 1 absen 28. Di sini saya bakal menjelaskan tentang keberhasilan dan masalah pembangunan ekonomi dalam melakukan suatu perencanaan terlebih dahulu agar pembangunan ekonomi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengukur suatu keberhasilan tersebut, terdapat beberapa faktor keberhasilan, yaitu yang pertama struktur ekonomi. Nah, struktur ekonomi itu dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbang suatu kontribusi terbesar dalam pendapatan per kapita. Yang kedua itu pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka
kesejahteraan kita juga bakal terjamin dan stabil. Yang ketiga, disebut dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi memiliki dampak positif. Yang pertama itu pelaksanaan kegiatan ekonomi akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian mengurangi tingkat pengangguran dan juga bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang ketiga, adanya perubahan struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi suatu negara akan semakin beragam dan dinamis. Yang keempat tuh dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat. Dengan begitu kesejahteraan makin meningkat. Selain dampak positif, pembangunan ekonomi juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama itu kalau misalnya pembangunan ekonomi itu nggak terjadi, bisa merusak lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Dan yang terakhir itu masalah pembangunan di negara berkembang. Mungkin ada beberapa yang familiar di telinga kita, apalagi di sekitar lingkungan kita lah. Yang pertama itu terlalu bergantung pada sektor pertanian. Yang kedua, rendahnya tingkat produktivitas. Yang ketiga, bergantung pada hubungan internasional. Yang keempat, bergantung pada industri hulu dan hilir. Yang kelima, pasar dan sumber informasi yang tidak sempurna ataupun tidak kayak kurang berkembang gitu. Terus yang keenam itu tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketujuh juga penduduk yang semakin meningkat, mobilitas penduduk yang meningkat banget pertumbuhannya. Kedelapan itu tingkat kehidupan yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Rizda, nomor absen 29 dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan mengenai soal tentang pendapatan nasional. Pembahasan soal pendapatan nasional yang pertama yaitu tentang pendapatan nasional dari sisi pendapatan. Metode pendekatan pendapatan atau income approach yaitu menjumlahkan semua pendapatan yang diterima setiap pelaku ekonomi di suatu negara. Di soal sudah diketahui bahwa W atau wage yaitu upah adalah 1.000 dalam bentuk miliar atau dalam satuan miliar, dan R yang dalam bahasa Indonesianya adalah sewa yaitu sebesar 800 miliar, dan I yaitu bunga sebesar 400 miliar, dan P profit atau laba sebesar 400 miliar. Pertanyaannya adalah berapakah pendapatan nasional dari sisi pendapatan? Jawabannya yaitu menggunakan rumus W plus R plus I plus P yang di soal sudah diketahui berapa saja. Pendapatan nasional yaitu mempunyai simbol Y. Jadi Y sama dengan W plus R plus I plus P. Dan semuanya tinggal dijumlahkan, yaitu W-nya 1.000 ditambah R-nya 800, I-nya 400, dan P-nya adalah 400, sehingga jika dijumlahkan semua hasilnya adalah 2.600 miliar. Jadi pendapatan nasional pendekatan pendapatannya adalah sebesar 2.600 miliar. Soal yang kedua yaitu membahas tentang pendapatan nasional metode pendekatan pengeluaran. Yang sudah diketahui di soal ada beberapa.
Dan yang ditulis di sini adalah beberapa yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mendapatkan pendapatan nasional pendekatan pengeluaran. Dalam soal sudah diketahui bahwa consumption atau konsumsi yaitu C sama dengan 2.600 dalam satuan miliar, dan I atau investasi yaitu 1.500 miliar, dan G atau government expenditure adalah 1.200 miliar, dan X atau ekspor adalah 1.300 miliar, serta M atau impor adalah 1.250 miliar. Karena ini membahas pendekatan pengeluaran, maka rumusnya adalah C plus I plus G plus X min M, yang semuanya sudah diketahui dalam soal. Jadi kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya saja. C adalah 2.600 ditambah 1.500 ditambah 1.200 dan ditambah sama ekspor min impor, yang hasilnya adalah 5.350 miliar. Jadi, pendapatan nasional pendekatan pengeluarannya yaitu 5.350 miliar. Yang ketiga adalah pendapatan nasional metode produksi. Metode pendekatan produksi itu dapat menjumlahkan nilai tambah atau value added dari semua faktor produksi selama satu periode. Yaitu nilai tambahnya dapat didapatkan dari nilai input dan nilai output. Jadi di soal sudah diketahui bahwa sektor produksi pertanian atau kapas itu dari 0 ke 2000, jadi 2000 nilai tambahnya. Kalau benang itu 6000, 2000 jadi 4000. Dan kalau kain itu nilai outputnya 12.000 dan nilai inputnya 6.000. Jadi kalau bisa dilihat kalau dikurangin jadi 6.000. Dan pakaian jadi yaitu nilai output sama nilai inputnya adalah 20.000 sama 12.000. Jadi nilai tambahnya adalah 8.000 rupiah. Jumlah dari nilai tambah semuanya itu adalah 20.000 rupiah. Jadi di sini sudah terlihat bahwa pendapatan nasionalnya adalah 20.000 rupiah. Selain cara tersebut, salah satu cara lainnya adalah bisa dengan cara menambahkan semua atau bisa melihat final goods, atau dengan menambahkan atau menjumlahkan semua barang akhir yang dihasilkan atau final good. Bisa dilihat dari sini akhirnya, karena ini akhirnya adalah pakaian jadinya yaitu 20.000. Bisa dilihat walaupun kita tidak menjumlahkan terlebih dahulu, tapi kita sudah bisa melihat bahwa pendapatan nasionalnya adalah 20.000 dari final goods-nya. Nomor yang keempat yaitu pertanyaannya adalah manakah yang ketidakmerataannya paling tinggi dan paling rendah. Dan di sini sudah dibuat tabel negara dan koefisien Gininya. Jadi jawabannya adalah identifikasi tinggi rendahnya pendapatan per kapita dan ketidakmerataannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa yang paling tinggi adalah Malaysia dengan 0,37, yang kedua adalah Indonesia dengan 0,32, Thailand 0,31, Filipina 0,26, dan yang paling rendahnya adalah Singapura yaitu 0,18. Mengapa bisa disimpulkan bahwa yang paling tinggi adalah Malaysia dan paling rendah Singapura? Yaitu dengan melihat di sini ada catatan nilai koefisien yang kurang dari 0,4 tingkat ketimpangannya tinggi. 0,4 sampai 0,5 itu sedang, dan yang lebih dari 0,5 yaitu rendah. Nah, jika tingkat ketimpangannya tinggi, maka ketidakmerataannya pun menjadi tinggi. Sehingga dari klasifikasi di atas, maka dapat dilihat bahwa ketidakmerataan paling tinggi adalah Malaysia dan paling rendahnya adalah Singapura. Jadi negara yang lebih baik yaitu yang paling rendah yaitu 0,18 Singapura, dan yang bisa dibilang
paling tinggi dan kurang baik adalah Malaysia, yaitu 0,37. Itulah pembahasan dari beberapa contoh soal pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rufaida, absen 30 dari 11 IPS 1. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapat bagi penduduk suatu negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan dan kegagalan suatu pembangunan ekonomi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan. Nah, di indikator keberhasilan yang pertama ada media atau akses. Tersedianya media atau akses untuk menuju ke tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Itu juga termasuk dalam pencapaian keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, kriminalitas. Apabila pembangunan ekonomi baik, maka tindakan kriminalitas jarang terjadi karena masyarakat sendiri sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal, kualitas tempat tinggal warga akan terpenuhi serta memiliki fasilitas yang berkualitas. Yang keempat, kesehatan. Seiring dengan pengembangan ekonomi yang baik, maka kesehatan pun akan semakin baik dalam pelayanannya atau memiliki fasilitas-fasilitas untuk kedokteran. Yang kelima ada pendidikan. Negara yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dari masyarakatnya juga bisa mempunyai pembangunan ekonomi yang bagus. Nah, ya karena itu ada indeks kualitas hidup. Yang ketujuh ada angka tabungan, 8 urbanisasi, 9 struktur ekonomi, dan 10 pendapatan per kapita. Kenapa pendapatan per kapita ini jadi indikator pendapatan ekonomi? Karena dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Indikator kegagalan ekonomi. 1. Adanya sistem dualisme ekonomi. 2. Kekurangan tenaga ahli. 3. Struktur ekonomi yang berat sebelah. 4. Kekurangan dana. 5. Menurunnya penerimaan negeri. 6. Rendahnya produktivitas. Nah, setelah membahas indikator keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi, tentunya ada upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Nah, upaya yang dapat dilakukan seperti merencanakan apa yang akan dikerjakan, terus perkirakan waktu pengerjaan, kayak memiliki prioritas dalam melakukan pekerjaan. Misalkan kita harus melakukan pekerjaan ini selama 1 minggu atau selama 2 hari ini udah selesai gitu. Terus hilangkan gangguan. Jadi kita tuh harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Terus delegasikan tugas yang kurang penting kepada bawahan atau meminta bantuan kepada orang-orang yang memang mampu melakukannya. Itu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja supaya memiliki pembangunan ekonomi yang lebih baik. Nah, tentunya pembangunan ekonomi ini memiliki permasalahan pada di setiap negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan di negara maju. Nah, yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Itu suatu permasalahan yang terdapat di negara maju. Terus polusi yang tinggi, terus pertumbuhan ekonomi rendah. Jadi, pembangunan ekonominya juga kurang bagus kalau misalkan pertumbuhan ekonominya rendah. Nah, setelah membahas tentang semuanya, ini ada pada puncaknya. Nah, di dalam pembangunan ekonomi juga tentunya dibutuhkan kebijakan untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Contohnya itu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan juga termasuk tadi ke dalam indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi yang baik itu tentunya ada pendidikan yang tinggi dan bagus, tingkat pendidikannya bagus. Nah, yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan itu sangat bagus, karena di setiap kegiatan pasti kita butuh planning, butuh perencanaan apa nih ke depannya yang harus kita buat gitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Nah, di dalam pembangunan ekonomi tentunya kita membutuhkan modal untuk mempersiapkan atau untuk memulai segala usaha dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Nah, yang keempat ini ada mengembangkan kegiatan ekonomi. Setelah kita
memplanning nih apa yang bakal kita buat. Nah, kita tuh harus mengembangkan kegiatan ekonomi itu agar pembangunan ekonominya lebih baik gitu. Terus pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat kalau misalkan bisa kita mengembangkan kegiatan ekonomi tersebut. Terus yang kelima itu menyediakan infrastruktur yang menunjang, karena percuma walaupun kita memiliki planning yang bagus, rencana yang bagus, kalau misalkan kita tidak dijunjung dengan infrastruktur yang menunjang, kita tuh bakalan sulit dalam melakukan kegiatan dalam rangka pembangunan ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik gitu. Jadi itu sekian dari saya, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.